Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan membawakan seminar kesehatan mengenai mental health, depression, and insecurity. Kita udah sering banget mendengar istilah mental health, tapi ada nggak sih yang ngerti apa itu pengertian dari mental health? Nah, pengertian dari mental health itu adalah kesejahteraan psikologis atau ketiadaannya gangguan jiwa. Nah, siapa aja nih yang bisa mengalami gangguan kesehatan mental? Yang bisa mengalami gangguan kesehatan mental itu adalah semua orang, semua kalangan. Jadi nggak cuma anak-anak remaja, nggak cuma orang dewasa, tapi anak kecil, orang tua, bahkan kakek nenek pun bisa mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini dapat mempengaruhi apa aja sih sampai penting banget? Kesehatan mental itu dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita bertindak. Oleh karena itu pengaruhnya sangat besar di kehidupan kita. Apa penyebab terjadinya gangguan kesehatan mental? Penyebabnya itu terjadi menjadi 3, yaitu faktor biologi. Faktor biologi itu adalah genetik dan gangguan pada otak. Yang kedua itu adalah faktor kehidupan, yaitu trauma, pelecehan, obat-obatan. Dan yang terakhir adalah faktor keluarga, riwayat keluarga dan masalah keluarga. Lalu bagaimana nih cara kita mencegah gangguan kesehatan mental? Sesimpel kita membantu orang lain dengan tulus itu udah bisa membuat kita tercegah dari gangguan kesehatan mental. Yang kedua juga ada memelihara pikiran yang positif. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Dan yang terakhir, mencari bantuan profesional jika diperlukan. Dan bagaimana cara mengobati seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental dengan cara psikoterapi dan support group. Nah, support group ini sama yang kayak di Alkitab udah pernah bilang, yaitu di dalam Ibrani 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kita udah selesai nih bahas tentang mental health tapi secara umum. Nah, kita mau masuk ke lebih detailnya mengenai depresi. Nah, depresi itu apa sih? Depresi itu adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa yang tidak peduli. Nah, apa aja nih gejala-gejala terjadinya depresi? Gejala-gejalanya itu adalah mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, tidak stabil secara emosional, dan merasa putus asa atau frustasi. Lalu bagaimana nih cara kita mencegah terjadi depresi? Dengan cara hindari kebiasaan menyendiri dengan cara mencari komunitas yang baik. Yang kedua, membuat hidup menjadi lebih sederhana dengan membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang terakhir, berolahraga secara teratur minimal 3-5 kali dalam 1 minggu dengan durasi sekitar 30 menit. Nah, bagaimana cara mencegah terjadi depresi? Dengan cara belajar menghadapi masalah, berserah penuh kepada Tuhan, menghindari kebiasaan menyendiri dengan mencari komunitas yang baik dan rutin berolahraga. Di sini dikatakan bahwa kita belajar untuk menghadapi masalah, karena kalau kita semakin menjauh dari masalah tersebut tidak akan menghilang. Bahkan bisa jadi masalah tersebut menjadi rumit dan kita harus berserah penuh pada Tuhan. Pada dasarnya kita tidak mampu tanpa Tuhan membantu kita. Itu sudah pernah dibilang di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di ayat ini ditekankan bahwa kita nggak sendirian. Mungkin kita menghadapi suatu masalah, kita merasa masalah itu terlalu rumit untuk kita, tapi Tuhan bilang di sini Tuhan pegang tangan kita. Bahkan Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan Tuhan itu membawa kemenangan untuk kita. Nah, kita masuk ke cara mengobati seseorang yang mengalami depresi. Yang pertama itu dengan cara psikoterapi. Yang kedua, cognitive behavior therapy atau yang disebut CBT. Yang ketiga, problem solving therapy atau PST. Dan yang terakhir ada interpersonal therapy atau IPT. Kita sudah belajar mengenai depresi secara umumnya. Sekarang kita masuk ke insecurity. Insecurity ini adalah istilah yang paling sering muncul di kalangan remaja. Apa sih arti dari insecurity itu sendiri? Insecurity ini adalah istilah untuk menggambarkan perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu, hingga tidak percaya diri. Aku sendiri pernah nih mengalami insecurity sama body shape, terus insecurity mungkin dengan keadaan, tapi aku belajar untuk bersyukur karena aku tahu kalau Tuhan itu menciptakan manusia itu pasti punya titik spesialnya. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan juga kekurangannya tersendiri. Jadi kita nggak punya alasan untuk kita mengalami insecure lagi. Nah, apa aja sih penyebab dari insecurity itu sendiri? Penyebabnya itu karena kita memiliki sifat perfeksionis yang apa-apa kita maunya sempurna, apa-apa kita harus terlihat terbaik di depan orang lain. Yang kedua, ada status sosial.
Yang ketiga ada bentuk tubuh atau body shape, dan yang keempat ada korban bully, dan banyak banget faktor lainnya. Nah, siapa aja dia yang cenderung mengalami insecurity? Yang cenderung mengalami insecurity itu ada para remaja dan orang dewasa. Tapi ada kecil pun bisa mengalami insecurity, bahkan orang tua, orang yang sudah kakek nenek pun bisa mengalami insecurity tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita mencegah terjadi insecurity? Dengan cara kita bersyukur. Karena pada saat kita bersyukur, kita tahu keadaan kita, Tuhan tuh menciptakan kita dengan serupa sama Tuhan. Kita tuh sangat spesial di mata Tuhan. Yang kedua, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena Tuhan tuh menciptakan manusia dengan perbedaan-perbedaan. Bahkan sidik jari kita pun di seluruh dunia tidak memiliki sidik jari yang sama kita. Itu betapa Tuhan membuktikan kalau Tuhan itu sangat-sangat kreatif. Tuhan tuh menciptakan manusia itu dengan sangat sempurna, tapi sempurna di mata Tuhan gitu. Yang ketiga, selalu berpikir yang positif. Jangan negative thinking, kita cuma mikir kekurangan kita. Oh ya, karena aku kayak gini, aku gak bisa terlihat pintar. Oh ya, karena keluarga aku kayak gini, makanya aku jadi kayak gini sekarang. Dan yang terakhir, memperdalam kemampuan yang dimiliki agar kita tidak terfokus pada kekurangan kita aja. Karena kalau kita memperdalam apa yang kita tahu, jadi kita bisa lebih percaya diri di luar sana. Mungkin kemampuan kita itu dengan cara kita bisa jago nyanyi nih. Kita jadi tahu nih, oh iya aku jago nyanyi. Jadi ada satu hal yang membuat diri kita bangga sama kita. Di sini aku ada ayatnya di dalam Kejadian 1 ayat 27. Isinya itu adalah, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini udah dekenin banget sama yang tadi aku bilang. Kalau manusia itu diciptakan itu menurut serupa sama Tuhan. Betapa sempurnanya kita diciptain sama Tuhan. That's why kita harus banyak-banyak bersyukur. Terus Tuhan aja mau menerima diri kita apa adanya, tapi kenapa kita gak mau menerima diri kita apa adanya? Tuhan tuh udah sempurna banget loh, tapi Tuhan mau terima kita dengan kekurangan kita. Sama diri kita juga harus belajar menerima diri kita apa adanya, dengan semua kekurangan kita dan semua kelebihan kita. Bahkan kita juga bisa nih buat kekurangan kita jadi kelebihan kita. Kita harus tahu cara kita menutupi kekurangan kita. Sekian seminar kesehatan mengenai mental health, insecurity, dan depresi dari saya. Tuhan Yesus memberkati.